Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku semua yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam. Bahwasanya Nabi Ayub alaihissalam adalah putra Ais bin Ishaq bin Ibrahim. Nabi Ayub adalah seorang yang kaya raya. Istrinya banyak, anaknya banyak, hartanya melimpah ruah, dan ternaknya tak terbilang jumlahnya. Ia hidup makmur dan sejahtera. Walau demikian, ia tetap tekun beribadah. Segala nikmat dan kesenangan yang dikaruniakan kepadanya tak sampai melupakannya kepada Allah. Ia gemar berbuat kebajikan, suka menolong orang yang menderita, terlebih dari golongan fakir miskin. Para malaikat di langit pun terkagum-kagum dan sama membicarakan ketaatan Ayub dan keikhlasannya dalam beribadah kepada Allah. Iblis yang mendengar pembicaraan itu merasa iri dan ingin menjerumuskan Ayub agar menjadi orang yang tidak sabar dan celaka. Pertama, iblis mencoba sendiri menggoda Nabi Ayub agar tersesat dan tak mau bersyukur kepada Allah. Namun ia gagal. Nabi Ayub tak tergoyahkan. Iblis kemudian menghadap Allah, minta izin untuk menggoda Nabi Ayub. Wahai Tuhan, sesungguhnya Ayub yang senantiasa patuh dan berbakti menyembah-Mu, senantiasa memuji-Mu, tak lain hanyalah karena takut kehilangan kenikmatan yang telah Engkau berikan kepadanya. Semua ibadat tidak ikhlas dan bukan karena cinta dan taat kepada-Mu. Andai kata ia terkena musibah dan kehilangan harta benda, anak-anak dan istrinya, belum tentu ia akan taat dan tetap ikhlas menyembah-Mu. Allah berfirman kepada iblis, sesungguhnya Ayub adalah hamba-Ku yang sangat taat kepadaku. Ia seorang mukmin yang sejati. Apa yang ia lakukan untuk mendekatkan diri kepadaku adalah semata-mata didorong iman yang teguh, kuat dan taat yang bulat kepadaku. Iman dan takwanya tak akan tergoyah oleh perubahan keadaan duniawi. Cintanya kepadaku dan kebajikan tidak akan menurun dan menjadi berkurang walau ditimpa musibah apapun yang melanda dirinya dan hartanya. Ia yakin bahwa apa yang ia miliki adalah pemberianku yang sewaktu-waktu dapat aku cabut daripadanya atau menjadikannya berlipat ganda. Ia bersih dari segala tuduhan dan prasangkamu. Engkau tidak rela melihat hamba-hambaku anak cucu Adam berada di atas jalan yang lurus untuk menguji keteguhan hati Ayub dan keyakinannya pada takdirku. Kuizinkan kau menggoda dan memalingkannya dariku. Kerahkanlah pembantu-bantumu untuk menggoda Ayub melalui harta dan keluarganya. Cari berikanlah keluarganya yang rukun, damai sejahtera itu. Lihatlah sampai di mana kemampuanmu untuk menyesatkan hamba-Ku Ayub itu. Demikianlah iblis dan para pembantunya kemudian mulai menyerbu keimanan Ayub. Mula-mula mereka membinasakan hewan ternak peliharaan Nabi Ayub. Satu persatu hewan-hewan itu mati bergelimpangan disusul lumbung-lumbung gandum dan lahan pertanian Nabi Ayub terbakar dan musnah. Iblis mengira Ayub akan berkeluh kesah setelah kehilangan ternak dan lahan pertaniannya itu. Namun Ayub tetap berbaik sangka kepada Allah. Segalanya ia serahkan kepada Allah. Harta adalah titipan Allah. Sewaktu-waktu dapat saja diambil lagi.
Harta adalah titipan Allah, sewaktu-waktu dapat saja diambil kembali. Berikutnya iblis dan pembantu-pembantunya mendatangi putra-putri Nabi Ayub di gedung yang besar dan megah. Mereka goyang-goyangkan tiang-tiang gedung sehingga gedung itu kemudian roboh dan anak-anak Nabi Ayub mati semua. Iblis mengira usahanya berhasil menggoyahkan iman Nabi Ayub yang sangat menyayangi putra-putranya itu. Namun mereka kecela. Nabi Ayub tetap berserah diri kepada Allah. Nabi Ayub bersedih hati dan menangis, tapi jiwa dan hatinya tetap kokoh dalam keyakinan bahwa jika Allah yang Maha Pemberi menghendaki semua ini, maka tak ada seorang pun mampu menghalanginya. Selanjutnya iblis menaburkan baksil di sekujur tubuh Nabi Ayub sehingga beliau menderita sakit kulit yang menjijikan. Famili dan tetangganya menjauhinya. Istri-istrinya banyak yang melarikan diri. Hanya seorang yang setia mendampinginya, yaitu Rahmah. Para tetangga Nabi Ayub tidak mau ketularan penyakit, sehingga mereka terutama kaum ibu secara terang-terangan mengusir Nabi Ayub dari perkampungan. Mereka pergi ke ujung desa dekat pembuangan sampah. Namun di sana orang-orang yang tidak terima, mereka tetap mengusir Nabi Ayub. Maka pergilah Nabi Ayub dan Rahmah ke sebuah tempat yang sepi dari manusia. Waktu 7 tahun dalam penderitaan terus-menerus memang merupakan ujian berat bagi Ayub dan Rahmah. Namun Nabi Ayub bisa bersabar dan tetap berzikir menyebut asma Allah. Untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, Rahmah terpaksa bekerja pada pabrik roti. Pagi berangkat, sorenya kembali ke rumah pengasingan. Namun lama-lama majikannya mengetahui jika Rahmah adalah istri Nabi Ayub yang berpenyakitan. Mereka khawatir Rahmah membawa baksil yang dapat menular melalui roti. Maka Rahmah diberhentikan dari pekerjaannya. Rahmah yang setia ini masih memikirkan suaminya. Ia meminta majikannya agar memberinya hutang roti. Majikannya menolak. Majikannya hanya mau memberi roti jika Rahmah rela memotong gelung rambutnya yang panjang. Padahal gelung rambut itu sangat disukai suaminya. Rahmah akhirnya setuju. Namun di rumah Nabi Ayub menyangka Rahmah telah menyeleweng, padahal tidak. Pada suatu hari mungkin karena tidak tahan dalam penderitaan atau karena apa, Rahmah pamit meninggalkan suaminya. Ia akan bekerja untuk menghidupi suaminya. Nabi Ayub melarangnya. Namun Rahmah tetap pergi sembari berkeluh kesah. Kiranya kau telah terkena bujukan setan, sehingga berkeluh kesah atas takdir Allah, kata Ayub kepada istrinya. Awas kelak jika aku sudah sembuh, kau akan kupukul 100 kali. Mulai saat ini, tinggalkanlah aku seorang diri. Aku tak membutuhkan pertolonganmu sampai Allah menentukan takdirnya. Setelah ditinggal Rahmah, satu-satunya orang yang masih menyayangi dan merawatnya, kini Nabi Ayub hidup seorang diri. Di dalam kamarnya ia bermunajat kepada Allah, Ya Allah, aku telah diganggu oleh setan dengan kepayahan dan kesusahan serta siksaan, dan Engkau wahai Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah menerima doa Nabi Ayub yang telah mencapai puncak kesabaran dan keteguhan iman dalam menghadapi cobaan. Berfirman Allah kepada Nabi Ayub, hantamkanlah kakimu ke tanah, dari situ air akan memancar dan dengan air itu kau akan sembuh dari semua penyakitmu. Kesehatan dan kekuatanmu akan pulih kembali jika kau pergunakan untuk minum dan mandi. Demikianlah, setelah Nabi Ayub minum dan mandi air yang memancar dari bawah kakinya, maka ia sembuh seperti sedia kala. Sementara itu, Rahmah yang telah pergi meninggalkan Nabi Ayub lama-lama merasa kasihan dan tak tega membiarkan Nabi Ayub seorang diri.
Ia datang menjenguk, namun ia tak mengenali suaminya lagi. Karena Nabi Ayub sudah sembuh dan keadaannya jauh lebih baik daripada sebelumnya, lebih sehat dan lebih tampan. Nabi Ayub gembira melihat istrinya kembali. Namun ia ingat sumpahnya, yaitu ingin memukul istrinya 100 kali. Ia harus melaksanakan sumpah itu. Kini ia bimbang. Istrinya sudah turut menderita sewaktu bersama-sama dengannya selama 7 tahun ini. Akankah ia memukulnya 100 kali? Dalam kebimbangan, datanglah wahyu Allah yang memberikan jalan keluar. Firman Allah, hai Ayub, ambillah lidi 100 buah dan pukullah istrimu. Itu sekali saja, dengan demikian tertebuslah sumpahmu. Ia dengan lidi 100 dipukulkan sekali, maka sumpahnya sudah terlaksana. Berkat kesabaran dan keteguhannya, imannya Nabi Ayub dikaruniai lagi harta benda yang melimpah ruah. Dari rahmat ia mendapat anak bernama Bashar. Di kemudian hari ia mendapat julukan Zulkifli, artinya punya sanggup. Zulkifli akhirnya juga menjadi nabi dan rasul. Itulah kisah tentang Nabi Ayub alaihissalam yang tak tergoda oleh godaan setan walaupun bertubi-tubi cobaan, harta, benda, keluarga, bahkan anak-anaknya. Namun iman Nabi Ayub tetap kokoh, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kisah Nabi Ayub alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.